Cinta. Terima kasih. Lady Rocker. Iya masih suaranya melengking. Terima kasih. Ini judulnya lagu apa lagu ini? Cinta kita. Judulnya Cinta Kita. Ya. Oh, Om ngira lagunya Andai Dipisah. Bukan. Keliru ya? Keliru. Bukan. Ini memang kebanyakan anak kecil juga bilangnya Kak Inka nyanyiin lagu Andai Dipisah dong. Judulnya sebenarnya Cinta Kita. Oh, judulnya Cinta Kita. Oh, luar biasa. Ini lagu yang membuat Inka Christy meledak pada tahun 90-an ya? Iya. Awalnya ya? Iya, itu single. Oh, single pertama ya? Pertama dan duet bersama legend dari Malaysia. Amy Search. Ya. Andai dipisah. Inka Christy. Silakan duduk, Inka. Terima kasih. Ya. Alright, hadirat. Assalamualaikum. Selamat malam. Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om White The Miracle dan tamu kita Inka Christy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara tinggi banget ya. Lengkingannya kok pas. Itu gimana sih awal kisah lagu itu bagaimana Inka? Jadi Inka tuh nggak pernah yang namanya bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi, apalagi penyanyi rock yang dibilang kata orang gitu ya, lady rocker dan sebagainya. Karena Inka tuh sukanya adalah olahraga dan cita-citanya ingin menjadi seorang atlet. Oh, jadi bukan penyanyi. Atlet apa? Jadi papa itu kan guru karate, silat dan judo. Jadi anak-anaknya ya? itu Oke. sambil ngepel-ngepel begini ngomongnya. Iya. Jadi terutama anak perempuannya itu memang harus belajar bela diri. Jadi bukan untuk bertanding tapi untuk penjagaan diri. Gitu. Oh. Kamu belum tahu sih, ketemu Om baru sekarang sih. Coba tahun 90. Gondrong. Enggak, belum tentu Om. Belum tentu keren. Kerenan sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Om juga wajib memuji Inka juga jadi kayak nenggelis aja masih. Kalau ada yang bilang muda melulu ya disyukurin aja, alhamdulillah. Iya loh, awet muda loh Inka, tahun 90 kayak gini, 90 tahun berapa nih sekarang? 20. Masih tahun 90-an, saya bayangkan Inka Christy kayak Andai Dipisah itu. Enggak, karena kan dulu waktu tahun... Enggak, saya mikirnya itu dipisah sama Amy Search. Amy Search itu bikin ribet. Enggak, awal kisah ketemu Amy itu ada yang menjodohkan atau bagaimana untuk lagu itu? Enggak ada, cuman dari label waktu itu membutuhkan penyanyi rock wanita waktu itu. Karena di label itu tidak ada penyanyi rock wanita. Terus mencari. Kemudian ada audisi. Inka sebenarnya tidak ikut audisi, mengantar teman audisi. Tetapi begitu mengantar, kamu sekalian deh dicoba kan, kamu juga bisa nyanyi gitu. Akhirnya Inka nyanyi. Jadi cuma ngantar teman. Ngantar teman sebenarnya. Temennya malah nggak lolos biasanya gitu ya? Temennya ya masih nyanyi, tapi yang jadi rekamannya alhamdulillah Inka, tapi kami berteman baik tetap. Yang dipilih akhirnya Inka yang lolos ya? Pas begitu dites suara oleh label di PT Musika Studio waktu itu, kemudian nggak lama dari situ sekitar lebih kurang dari 10 hari Inka ditelepon untuk rekaman di Malaysia menjadi penyanyi dari label tersebut. Iya. Terus lagunya ini ada 5 lagu yang harus dihafalkan, berserta lagu ada salah satunya itu lagu Cinta Kita. Jadi taunya single sendiri aja solo di rekamannya di Malaysia gitu, dan nggak pernah tahu yang namanya Inka akan berduet sama Amy, tuh nggak pernah tahu sama sekali. Jadi akhirnya Inka nanya, laki-laki siapa ya yang nanti duet gitu, karena Inka kan masih kecil, malu gitu ya, maksudnya takut suaranya nggak keluar, apalagi dengan orang baru. Itu tuh yang nyanyi Isabella. Wow, dari situ rasanya mau pingsan, tau gak sih? Oh gitu. Soalnya Inka waktu SMP waktu itu lagu Isabella itu kan terkenal di mana-mana, booming banget. Ya, dia Isabella, lambang cinta yang lara. Dan itu Inka belum rekaman, tapi di depan TV itu selalu menyanyikan lagu itu. Masih belum percaya. Amy siapa? Amy nyanyi Isabella. Nah, pas dibuka pintu studio, Abang Amy itu sudah nyambut. Halo Inka, apa kabar?
lah, you masih muda, katanya masih kecil kata gitu, masih muda ya. Terus Inka percaya nggak percaya ya, kayaknya aslinya tuh lebih wise gitu, terus nggak ngerasa dirinya itu legend, terus nggak ngerasa dirinya itu lebih ngetop dan bagaimana, jadi dia malah mengayomi gitu. Terus setelah tahu suaranya seperti itu, terus komentarnya bagaimana? Jangan dijawab dulu ya. Ya, tetap di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS, Om Wai ditemani oleh Inka Kristi. Inka, nama sebenarnya siapa sih? Rini Kris Hartono. Rini Kris Hartono. Hartono. Kristinya ditambahin T, Hartononya nama papa. Oh, kok bisa Inka gitu loh ya? Sampai sebetulnya sih waktu itu memang ada beberapa nama yang dipilih, mau Inka atau nama Rini atau Putri atau apa, itu semuanya sebenarnya nama Inka sendiri semuanya. Inka, kok nggak Outka gitu? Enggak ya? Jadi Inka itu kan karena papa kerja di PJK tuh instruktur. Iya kan, Inka kan PT Inka Kereta Api itu. Betul, ya jadi papa kan kerja di situ. Jadi nama itu memang di pabrik sepur itu. Iya, jadi pas di kocok-kocok lagi berapa kali keluar namanya memang harus diganti jadi Inka. Amy Search kan orangnya humble ternyata ya. Iya, betul. Ramah dan ngayomi. Wise banget dan apa komentar atau kesan Amy terhadap suara Inka? Dibilang you are the best, kata bilang gitu, tapi waktu itu kan bahasa Inggris Inka bingung ya waktu itu. Kok di Malaysia semua jago bahasa Inggris ya, ngomongnya Inggris semua gitu ya. Nah waktu show ya ketemu legend ya kan, Amy Search, ada Inka Kristi from Indonesia. Ada pengalaman menarik nggak selama show? Ada malahan ada yang istilahnya mereka tuh yang sampai di airport gitu ya. Ketika kita landing gitu ya, tiba-tiba ada yang ngasih bunga, ada yang Kak Inka sendiri kaget gitu loh, maksudnya, ini kenapa sih gitu, malahan yang awal-awal pertamanya tuh malah bingungnya nih, ini jujur banget loh ya, jujur banget, Inka malah sampai pernah suatu hari di suatu tempat, ini di belakang kok pada ngikut kenapa sih gitu ya, terus banyak lagi ya, banyak banget. Terus itu dalam keadaan memang tidak sadar kalau sebetulnya Inka tuh sebenarnya sudah orang tahu bahwa Inka dikenal dengan lagu Cinta Kita atau Gambaran Cinta gitu. Jadi mikirnya mah ya biasa aja, biasa jalan-jalan sendiri, nggak ada orang yang ikutin, nggak ada. Ini kok tiba-tiba ada yang minta tanda tangan apa? Akhirnya dikasih tahu, lah kamu kan sering di TV katanya gitu. Wah udah jadi public figure itu, ya kan? Iya karena mikirnya kan nggak pernah kebayangin dah kayak gitu. Iya. Nah ngomong perjalanan karir Inka sebelum jadi lady rocker, itu dulunya memang sempat menyanyi ya awalnya? Sempat, jadi waktu itu kami tuh dari kecil nih cerita, saya tuh nyanyi belajar ya Inka ya, belajar nyanyi itu dari Bina Vokalia yang itu ya. Itu apa? Ikut Pak Pranajaya dulu, jadi di Taman Lalu Lintas bersama almarhumah Nike Ardila. Inka, ngomong-ngomong tentang ada vokal suara yang tinggi melengking itu, kita juga punya ini, bakat dari Indonesia. Wow, luar yang biasa. Videonya sempat viral tuh. Iya, aku pernah lihat. Orang-orang asing tapi banyak review. pengen tahu aslinya. Coba lihat ini nih. Kita panggil ya. Oke, wow, ada ya. Om undang khusus. Oke. Inilah Denden Gonzales. Wow. Apa kabar Den? Baik, Teteh. Silakan duduk Den. Denden. Perasaan pernah ketemu deh. Hah? Sering ya. Pengen tahu kan suaranya Denden kayak apa kan Teh? Tapi jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita lihat suara asli Denden Gonzales. Tetap
Gonzales. Siapa? Aduh, kamu itu makan apa? Suaranya kok bisa begitu itu? Makannya biasa. Makan tiang listrik. Hah? Makan tiang listrik. Makan tiang listrik ya katanya. Makan tiang listrik katanya gimana teh? Tuh Den. siap. Aduh, gimana teh? Kalau aku sih sangat yes banget ini. Ya, Hah? luar biasa. Gimana teh? Hah? Sempat nonton kan videonya kan ya? Anugerah dari Yang Maha Kuasa. Anugerah yang Maha. Enggak, sempat nonton videonya enggak? Sempet Nonton banget. berkali-kali. Itu kan belagu kan dia kayaknya kan? Lihat nggak? Lihat Iya, kan Om? nonton. Gimana? Gimana? Ah. Lihat, peragainnya sama ya, Inka ya. coba. Gimana? Hah? Ya, jadi ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Karena musiknya panjang jadi ngerokok. Ah. Kopi. Heeh. Terus ngerokok lagi. Ini orang mau nyanyi apa ngerokok sih gitu. Tapi jengkel nggak lihat? Hah? Pertamanya sih ini orang kayaknya ngeselin banget ya gitu. Tapi pas Iya. lama-lama pas dengar suaranya, hah luar biasa gitu. Sisgon itu, lagu Sisgon kan sampai sekarang tuh dinyanyikan sama semua orang. Padahal itu lagu tahun berapa ya? Tahun 80-an ya? Ya, lah. 80-an ya, sampai sekarang masih dibawakan. Dan tidak semua bisa membawakan, perempuan pun belum tentu bisa membawakan. Gitu. Aduh. Dan itu gimana rahasianya? Bagaimana selain anugerah ada nggak itu resepnya kok bisa punya suara kayak gitu? Nggak ada makanan, nggak ada yang dipantang. Nggak ada pantangan makanan? Nggak ada pantang. Heeh. Ya biasa aja. Nggak makan menyan nggak? Menyan. Nggak, batu aja sih, cuman batu Oh aja. ada batu tidak? Batu akik. Wah akik ya. Dikorok pakai pedong-dong. Udah ceritain awal kisah bagaimana Anda kok punya ide memvideokan lagu itu, terus milih lagu itu? Jadi viral loh. Itu kan sebelumnya itu kan saya ngeband juga gitu. Itu saya sebetulnya bangun tidur. Terus ke istri itu, istri saya namanya Anggi kan, Gi tolong dong videoin saya mau nyanyi gitu kan. Karaoke sambil ngerokok, ngopi. Oh yang videoin istrimu ya? Ya istriku. Mau aja istri ya. Nah, mau aja. Boleh juga ya istri bisa diperintah-perintah. Kita sih diperintah sama istri. Saya upload 3 hari kemudian kalau nggak salah itu kan di tahun 2013. Oh 2013 Ya ya? 2013, 3 hari kemudian ya banyak yang telepon itu. Saya juga nggak tahu ini ada yang telepon Kang Deden misalkan gini ini kami dari ini gitu kan dari ini. Saya nggak tahu ada apa ya gitu kan. Dari siapa? Yang telepon polisi atau enggak? Bukan lah. Loh enggak, dari siapa label atau dari Enggak TV? dari kebanyakan dari stasiun TV. Oh stasiun TV. Saya kan isi acara TV dan akhirnya karena itu teh karena di sini emang keren-keren gitu. Musisi-musisi Indonesia itu keren-keren. Saya nggak dapat tempat di sini. Saya diambil lah sama Malaysia awalnya. Gitu. Saya Oh masih- Malaysia lagi. Iya. Ya lagi Ini juga masalah Malaysia. Iya, sama. Tahu. Tapi di Malaysia memang rata-rata suaranya tinggi-tinggi. Iya. Tapi dia termasuk suara yang keren. Coba kalau di Malaysia, wah orang Malaysia pasti. Iya, ada beritanya nih. Oh iya dulu itu. Dandan Gonzales syuting video klip di Malaysia, keluarga turut bangga. Oh iya dulu itu. Udah manggung kemana aja kamu berarti? Luar negeri? Yang terakhirnya aja ya. Hah? Nanti tayin kamera. Gak apa-apa, di mana? Terakhir di Filipina. Filipina. Iya. Luar biasa nih teh. Ya, luar biasa di salah satu saingan Indonesia tuh Filipina. Umumnya yang review orang komentarnya tentang Anda bagaimana? Ya paling kayak apa ya teh ya? It's amazing atau Ya crazy? kayak gitu Crazy lah ya. Kalau orang nanya itu kamu pakai teknik apa? Saya bingung. Saya bingung sendiri. Saya nggak tahu gitu kan. Karena saya nggak pernah masuk apa gitu kan. Nggak pernah belajar juga. Gitu. Kok tiba-tiba menemukan genrenya kok ke rock seperti itu dengan, kalau- jangan dijawab dulu Den, Oh, ya, jangan siap. dijawab dulu ya kan. Masih di Talk Show with BAS, jangan kemana-mana. Oke. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Y, The Miracle, Inka Kristi, dan Den Gonzales. Den, enggak, nama asli siapa sih sebenarnya? Nama asli saya itu Denden SH. Den, SH. sarjana hukum maksudnya. Samsu Hendar bukan sarjana hukum. Oh, Den Suhendar. Ya. Kok bisa Gonzales di pengaruh tuh? Itu awalnya itu tahun 98.
Dulu saya kan pernah kerja di pabrik juga nih, Ah, di perusahaan lah gitu. mm-mm. Nah temen saya ini, udah kamu ganti aja namanya jadi Corky Gonzales gitu kan. Karena saya sering kesana kemari gitu. Iya, iya, iya. Nah itu cuman ujungnya aja yang saya ambil jadi Denden Gonzales gitu. Oh, Awalnya dari situ, Oh, biasanya- main-main. Nah, kalau Sunda kan denden sudenden gitu biasanya. Surenden. Denden Surenden, Denden Gonzales. Iya. Ya cakep lah. Jadi, Den, Ya. gimana ceritanya kamu itu suka nyanyi dari sejak kapan? Dari keluar SMP. Oh, keluar SMP. Uh-uh. Oh, bukan dari Kalau dari bukan situ, dari bukan maksudnya nyanyi dari tapi persalinan nangis. procot bayi gitu Nangis. teriak ya bisa begitu ya kan? Curiganya sih gitu. Iya. Ini curiga nih. Ya suka itulah apa namanya latihan sama temen gitu kan. Latihan sampai akhirnya saya bertemu sama band ini, balerina ini. Gitu. Tapi dulu itu cuman rental musik biasa lah gitu. Tapi nggak dinyanyi dulu. Saya masih di gitar. Oh, bisa awalnya. bisa gitar kamu ya? Ya. Oke. Kalau nyanyi itu di awal 2005 lah. Nyanyi itu. Itu yang di Malaysia akhirnya bagaimana ya? Hanya solo aja? Solo aja. Solo ya? Iya. Sampai yang lagu Sisgon itu akhirnya copyright-nya juga dibeli gitu kan. Saya bikin apa? Video klipnya juga gitu yang itu. Tapi di Datu Entertain, kalau yang di MPM itu lagu Cintaku solonya itu. Oh. Single. Lagunya lagu kayak apa itu Cintaku? Kan masuk rock juga rock atau? juga. Eh? Rock juga. Top lah. Inka ini juga dahsyat ini. Sekarang beliau lagi juga ngeluarin album religi ya. Kalau lagu religi sebelumnya sudah, dan kalau lagu-lagu sholawat itu lantunan sholawat memang sudah syuting tapi belum dikeluarkan. Oh. Tapi ada sholawat yang sudah dikeluarkan juga. Iya. Kayak kenapa sih kok belok ke religi? Ke religi apa karena sudah berhijab begitu? Nggak keretanya tuh kok belok ke religi bagaimana? Sebenarnya sih dari dulu memang dari TPA memang sudah melantunkan lagu-lagu apa ya, lantunan sholawat religi kayak gitu. Makanya dulu papa lebih senengnya ke arah sana gitu dan bela diri. Oh itu aja religi, bela diri ya. Ya. Kalau sholawatan bisa ada? Insya Allah. Insya Allah ya. Khamsatun Utfi Biha masih tetap di Talk Show with BHS. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Alhamdulillah masih tetap di Talk Show with BHS bersama Om Y, The Miracle, dan Inka Kristi dan Denden Gonzales. Inka, kok senyum-senyum aja kayaknya ingat suami kayaknya. Ingat suami baru, ya kan? Ada kan syairnya itu lagunya. Bulan madu di awan biru. Awas loh, judulnya bukan Bulan Madu. Bulan madu, bukan bulan madu judulnya itu ya? Bukan, Cinta Kita. Oh, Cinta Kita juga ya? Kita selalu ingat yang gampang-gampang. Tapi kalau sekarang bolehlah judulnya Bulan Madu nih, kita bahas Bulan Madu. Ah, gimana? Ini hadirat, Seno, dan udah tahu nggak beliau ini
pengantin baru. Iya. Sudah dapat jodohnya, alhamdulillah, walaupun bukan dengan Om Wai jodohnya. Gimana rasanya jadi istri? Iya, jadi pasti ada perbedaan dari sebelum waktu sendiri single ya. Karena apa-apa sekarang harus izin dari suami. Oh gitu. Iya, iya harus dong. Suami ikut nggak? Suami? Ada nggak Suami suaminya? kerja. Oh, kerja. Suami kerja, tapi basicnya beliau itu adalah memang suka musik. Jadi dia dulunya memang punya grup band juga, tapi lebih cenderungan sekarang lebih kecenderungan ke kerja. Oh kerja. Tapi suka bantuin juga jadi sih. kenalnya di dunia musik waktu itu sama-sama ya? Pertamanya, iya dulu mungkin Deden pernah denger ya dulu ini kan ada studio musik untuk ya studio musik untuk latihan. Jadi di situ tuh kumpulnya banyak musisi-musisi di situ. Pertama melihat di situ tahun 2011 gitu. Tapi ya ngilang, ketemu dan ketemu lagi ya kemarin-kemarin. Oh gitu. Iya. Jangan diekspos lah. Enggak, karena memang tidak ada yang Nggak ada memang harus ekspos dong, tahu-tahu tidak ada. menikah gitu kan. Kita kaget, dapatnya berondong lagi kan. Keberondong lebih muda. Oh lebih muda, lebih Iya. muda. Nah, dan kamu siapa sih apa namanya vokalis band yang favorit? Favorit itu Axl Rose. Hah? Axl? Favorit atau Favorit apa favorit? Kan orang Bandung, Teteh. Coba suaranya Axl, lagu apa yang terkenal dia? Guns N' Roses, right? Iya, Apa lagu apa? Sweet Child of Mine? ya banyak. Hah? Banyak. Sweet Child. Sweet Child of Mine? dan November Pride. Rain? Apa namanya tadi kan ada soulmate ya. Tadi Anda berkali-kali nyinggung soal kemana-mana barengan sama Nika Ardila. Aduh baper nih. Baper nih. Itu gimana Ya ceritanya? kalau Ceritain soal Ika Nika sih dong. udah sama almarhumah tuh bukan sebagai siapa-siapa lagi, tapi udah seperti saudara sendiri. Kami ini kan papa sama papanya Nika itu satu kantor gitu, terus mami sama Ibu Inka saling jemput-menjemput gitu dulu waktu kecil, kita masih kecil. Terus sampaikan beliau sebelum 2 hari sebelum tidak ada itu masih kita kontak-kontakan. Iya. Itu jadi waktu bintang kehidupan itu Inka hanya mengantar almarhumah itu untuk syuting. Jadi Inka belum rekaman sama sekali. Jadi almarhumah sudah punya album 2 atau 3 album, baru Inka punya single gitu. Jadi almarhumah itu terus mendukung Inka untuk ayo dong nyanyi. Jadi nggak ada yang namanya saingan gitu. Yang tidak pernah bisa lupa dari Inka apa ini? adalah salah satunya ketika papa sudah tidak ada, almarhumah itu tahu Inka lebih tomboy gitu ya, lebih tomboy. Jadi almarhumah itu menyukai jambu batu. Jadi di rumah itu banyak pohon jambu. Nah di situ Inka disuruh memanjat pohon, ngambil jambu. Dia suka bijinya. Jadi si kulitnya suruh dikupasin, bijinya baru dikasihin ke beliau. Itu nggak pernah terlupakan. Jadi udah habis tuh dia tolong ambil lagi, makan lagi bijinya lagi gitu. Terus. Ada nggak pesan-pesan terakhir atau
ketika sebelum beliau tiada waktu itu ke Inka apa? Ada nggak masih ingat? 2 hari sebelum meninggal beliau sempat telepon dulu. Pengen ketemu katanya, kangen. Karena beliau sudah disibukkan dengan sinetron dan sebagainya, terus malah bilang jangan sombong ya katanya. Neng bukannya nggak mau ketemu tapi karena kesibukan gitu ya. Tapi hari Minggu itu pengen kumpul gitu ya sama Inka karena udah lama nggak ketemu gitu, sekitar berapa bulan ya waktu itu. Jadi 2 hari sebelum meninggal sempat telepon dulu, kita bicara lama sekali seperti ada hal yang mau dibicarakan. Terus beliau bilang, Neng kangen sama teman-teman tuh, almarhumah dipanggil sama Yang Kuasa, percaya nggak percaya karena memang pada hari itu juga memang apa yang disebutkan oleh almarhumah itu semuanya pada kumpul di situ semua. Dan itu Inka nggak ada firasat sedikit pun bahwa kata-kata beliau itu adalah ucapan terakhir yang memang disampaikan kepada Inka, bahwa dia ada pesan jangan sombong katanya, jangan sombong ya katanya, sama mengingatkan karena sahabat yang baik itu selalu mengingatkan kepada hal yang kebaikan. Ya, pesan menarik dari seorang legenda yang sudah mendahului kita, Nika Ardila. Walaupun kita sudah menjadi tenar, terkenal, jangan sombong, ya kan? Harus down to earth. Betul. Terima kasih. Sama-sama Om Kang. Inka Kristi, terima kasih Dan Gonzales sudah hadir di Talk Show with BHS bersama Om Wai. Terima kasih juga pemirsa setelah menemani Om Wai dalam e-talk show with BHS, dan sampai jumpa di e-talk show berikutnya. Dan selanjutnya kita dengarkan duet maut ini, Inka Kristi dan Denden Gonzales.